salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang aplikasi integral. Kelompok 5 beranggotakan Pristika, Diogi, Yazidul, Bagus, Robinson, Bobby, dan Novita. Yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama volume integrasi atau volume integral, sentroid, momen inersia, dan aplikasi lain pada integral. Yang pertama, volume integrasi atau volume integral. Salah satu penggunaan integral adalah untuk menghitung luas daerah, namun juga bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar. Volume benda putar di sini maksudnya suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva atau garis, kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu, yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y, dan dia diputar satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Berikut adalah ilustrasinya. Jika segitiga diputar 360 derajat di sumbu X, maka akan membentuk suatu kerucut, dan setengah lingkaran jika diputar 360 derajat akan membentuk bola. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Jika kurva Y sama dengan Fx diputar 360 derajat di sumbu X, maka akan terbentuk ruang dimensi 3 yang memiliki volume atau isi. Nah, cara menentukan volumenya dengan integral, yaitu volume sama dengan integral A dengan batas bawah dan B batas atas dikali Y kuadrat atau Fx kuadrat, yaitu sama saja, dan dikalikan dengan Pi. Nah, bagaimana jika diputar mengelilingi sumbu Y? Hampir sama saja, tidak ada yang berbeda, hanya kalau di sumbu Y bukan dikali Y kuadrat, namun dikali X kuadrat. Dengan integral C sebagai batas bawah dan D sebagai batas atas, sesuai dengan ilustrasi gambar tersebut. Nah, bisa dilihat contoh soal yang ada. Tentukan volume benda yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 0 terhadap sumbu X. Berikut adalah ilustrasi gambar dari soal tersebut. Di sini X sebagai batas atas dan Y sebagai batas bawahnya. Nilai Y sama dengan X kuadrat. Jadi dimasukkan nilai batas bawahnya 0 dan nilai batas atasnya 2. Dikali dengan Y kuadrat. Nilai Y di sini adalah X kuadrat. Jadi X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Setelah itu kita integralkan X pangkat 4-nya. Integral dari X pangkat 4 adalah 1/5 X pangkat 5 dikali Pi. Menjadi Pi per 5 X pangkat 5 dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Jika dimasukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, akan didapatkan hasil 32 Pi per 5. Cara menentukan volume benda putar jika mengelilingi sumbu X dan benda putar jika mengelilingi sumbu Y hampir mirip seperti ini, hanya jika benda putar mengelilingi sumbu X akan dikalikan dengan Y kuadrat atau Fx kuadrat, dan jika dia mengelilingi sumbu Y akan dikalikan X kuadrat atau Fy kuadrat. Jika pada vertical disk, maka persamaan yang digunakan yaitu volume sama dengan Pi integral batas atas 2, batas bawah 0, Y kuadrat dx. Lalu substitusikan 4 kurang X kuadrat untuk Y, maka hasilnya menjadi volume sama dengan 256 Pi per 15. Perhatikan gambar yang tertera. Pada gambar pertama atau di sebelah kiri, jika diputar terhadap sumbu Y dengan luas Y dx, hasilnya akan berbeda dengan yang diputar terhadap sumbu X. Volume gambar pertama dapat dicari dengan mengalihkan keliling alas dan tinggi, lalu dikalikan lagi dengan ketebalannya. Sedangkan pada gambar yang kedua dapat dicari dengan dua cara, yaitu metode shell dengan jari-jari dikali tinggi dikali ketebalan, dan metode disk yaitu PR kuadrat dikali ketebalan. Mencari volume menggunakan kulit tabung, ada contohnya yaitu carilah volume gambar di bawah yang dihasilkan dengan memutar daerah kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 terhadap sumbu Y. Pada gambar di samping dapat diidentifikasi bahwa jari-jarinya adalah X, tingginya Y, dan ketebalannya adalah dx. Maka volume sama dengan 2V integral batas atas 2 dan batas bawah 0 X
Y dx. Ini didapat dari penggunaan metode Shell. Lalu substitusikan 4 kurang X kuadrat pada Y, sehingga didapat hasilnya yaitu 8pi. Kemudian yang kedua, mencari volume menggunakan horizontal disk. Dengan gambar yang sama, tentukanlah volume benda tersebut menggunakan horizontal disk. Dari gambar di samping, jari-jarinya adalah X dan ketebalannya adalah Y. Maka V sama dengan Pi integral batas atas 4, batas bawah 0, X kuadrat dy. Ini juga didapat dari persamaan metode disk. Untuk X, substitusi akar 4 dikurang Y. Lalu hasilnya menjadi 8pi. Yang ketiga, mencari volume menggunakan vertical disk. Dengan menggunakan rumus disk, tentukanlah volume benda pada gambar yang dihasilkan dengan memutar daerah kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 terhadap sumbu X. Perhatikan gambar dari soal berikut. Jari-jarinya adalah Y dan ketebalannya adalah dx. Maka V sama dengan Pi integral batas atas 2, batas bawah 0, 4 dikurang X kuadrat dx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Syarul Hardiana Subagdi dengan NIM 221 kelompok matematika 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang centroid. Jadi centroid itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah centroid adalah pusat objek. Jadi setiap bangun itu pasti memiliki objek. Pusat objek itu maksudnya adalah seperti misalnya kalau dalam lingkaran adalah titik pusat. Jadi setiap bangun itu memiliki titik pusat. Misalnya saja pada bangun segi 4 atau persegi, dia memiliki pusatnya di bagian tengah atau itu di antara pusat garis yang satu pusatnya itu adalah sama. Kemudian ini adalah gravitasi. Kemudian harus selalu terletak di dalam objek. Yang terakhir adalah titik konsekurensi media. Centroid formula atau rumus dari centroid. Mari kita pertimbangkan sebuah segitiga. Yang ketiga titik sudut segitiganya adalah A x1, y1, B titiknya x2, y2, dan bagian C titiknya adalah x3, y3. Jadi setiap titik itu memiliki titik secara horizontal dan vertikal, itu digambarkan dengan x dengan y. Maka centroid suatu segitiga dapat dihitung dengan mengambil rata-rata nilai koordinat x dan y dari semua tiga simbol. Oleh karena itu, titik berat segitiga dapat ditulis sebagai titik berat segitiga x1 tambah x2 tambah x3 dibagi 3, atau y1 tambah y2 tambah y3 dibagi 3. Kemudian di sini akan saya gambarkan anggap aja ini seperti garis lurus. Di sini ada bentuk segitiga di mana sudut A, B, dan C itu masing-masing memiliki sudut atau titik X dan Y. Dan ini adalah centroidnya atau titik pusat dari dalam segitiga tersebut. Kita akan kemudian centroid formula itu ada beberapa jenis centroid, yaitu seperti bentuk triangular area, kemudian quarter circular area, semicircular area, quarter elliptical area, semi elliptical area,
pada bentuk centroid itu triangular area seperti berikut. Adalah contoh dari gambar triangular area. Kita akan masukin contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan pusat massa segitiga yang simpulnya adalah A 1,5, kemudian B 2,6 dan C simpulnya adalah 3. Kemudian akan kita tentukan berapa titik pusatnya atau sudut sentroidnya dari soal ini. Sudut sentroid itu kan di pusat filter dari X dan Y, maka kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumusnya X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3, kemudian rumus pada Y, Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Jadi kita masukkan rumusnya dengan ini adalah rumus rata-rata. Ini adalah rumus rata-rata. Kita akan mencari rata-rata dari pada gambar. Gambar tersebut rumus ketiga. X1 nya itu adalah letaknya di sebelah kanan, di sebelah kanan. Jadi X1 nya ini dari segi X1 itu 1, X2 2, X3 4. Jadi kita tinggal masukkan saja ini ukuran sangat mudah. 1 dan koma ini tidak dikali ya, karena ini ada titik X, Y. Kemudian Y1 nya itu adalah terletak di sebelah kiri daripada setiap dari titik. Itu biasanya adalah titik Y. Y1 nya adalah 5 ditambah Y2 nya 6 ditambah Y2 nya adalah 10 dibagi dengan 3. Dengan ini jawabannya adalah adalah titik pusat atau titik sentroid atau masa pusatnya daripada suatu bangsa segitiga, yaitu 73,7. Ini adalah X-nya, Y-nya. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentroid ialah titik pusat objek.
Titik di mana tiga median segitiga berpotongan dikenal sebagai titik pusat segitiga. Hal ini juga didefinisikan sebagai titik perpotongan dari ketiga median. Titik berat segitiga memisahkan median dengan perbandingan 2:1 dapat dicari dengan mengambil rata-rata titik koordinat X dan titik koordinat Y dari semua simpul segitiga. Selanjutnya, teorema sentroid. Teorema sentroid mengatakan bahwa segitiga berada pada 2/3 dari jarak dari titik ke titik tengah sisi. Misalnya, PQR adalah segitiga yang memiliki titik berat V, S, T, dan U masing-masing adalah titik tengah sisi segitiga PQ, QR, dan PR. Oleh karena itu, sesuai teorema, QV sama dengan 2/3 QU, PV sama dengan 2/3 PT, dan RV sama dengan 2/3 RS. Selanjutnya, pusat segitiga sigi-siku. Titik berat segitiga sigi-siku adalah potong tiga median yang ditarik dari tiga sudut segitiga ke titik tengah sisi yang berhadapan. Contoh soal yang pertama, tentukan pusat massa segitiga yang simpulnya adalah A buka tutup kurung 2,6, B buka tutup kurung 4,9, dan C buka tutup kurung 6,15. Diketahui A X1 Y1 sama dengan A 2,6, B X2, Y2 sama dengan B 4,9, C X3, Y3 sama dengan C 6,15. Rumus yang digunakan untuk mencari titik berat segitiga ialah buka tutup kurung X1 tambah X2 tambah X3 per 3, buka tutup kurung Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Jadi titik berat segitiga sama dengan buka tutup kurung 2 tambah 4 tambah 6 per 3, buka tutup kurung 6 tambah 9 tambah 15 per 3. Sehingga didapat buka tutup kurung 12 per 3, 30 per 3. Dan hasilnya sama dengan buka tutup kurung 4,10. Jadi pusat massa segitiga untuk simpul adalah buka tutup kurung 4,10. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang momen inersia. Momen inersia adalah ukuran untuk kelembaman, yaitu mempertahankan diri atau kedudukan suatu benda untuk terus berputar atau berotasi pada porosnya. Momen inersia berkaitan dengan hukum pertama Newton yang menyatakan bahwa benda yang awalnya diam akan tetap diam apabila tidak dikenai gaya, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan yang konstan atau tetap. Sehingga kecenderungan benda untuk mempertahankan diri inilah yang disebut dengan momen inersia. Sehingga momen inersia dapat dirumuskan dengan I sama dengan sigma Mn dikali Rn kuadrat, atau I sama dengan M1 dikali F1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah Mn dikali Rn kuadrat. Atau lebih mudahnya lagi, kita dapat tuliskan dengan I sama dengan buka kurung M1 ditambah M2 ditambah Mn tutup kurung dikali R kuadrat. Oleh karena bentuk benda yang berbeda-beda, maka muncullah konstanta bentuk untuk setiap benda, sehingga secara matematis dan secara analisis dimensi, momen inersia dapat dirumuskan dengan I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat, di mana I merupakan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, kemudian K merupakan konstanta bentuk benda, kemudian M yang merupakan massa dengan satuan kilogram, dan terakhir ada R yang merupakan jari-jari benda dengan satuan meter. Berikut adalah tabel benda yang memiliki bentuk teratur dan telah diketahui secara umum. Nah, untuk lebih memperdalamnya lagi, mungkin kalian ingin melihat rumus-rumusnya. Kalian bisa menghentikan video ini sebentar untuk dapat melihat rumus yang digunakan dan konstanta yang digunakan pada masing-masing benda yang memiliki bentuk teratur. Tentunya, apabila benda berputar dan sehubungan dengan kedudukan benda tersebut, maka secara tidak langsung berhubungan dengan energi kinetik dan energi potensial benda. Itu artinya, kita perlu mengecek kondisi energi setiap benda. Secara matematis, kita tahu bahwa seluruh energi kinetik dari benda yang bergerak lurus merupakan energi dari gerak translasi. Gerak translasi sendiri merupakan pergeseran atau gerak benda, di mana setiap titik pada benda tersebut menempuh lintasan
dan bentuk yang sama, sehingga energi kinetiknya dapat dituliskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan P merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jadi, dikarenakan benda berputar dalam lintasan yang berbentuk lingkaran, maka kita dapat mengubah massa menjadi momen inersia dan kecepatan menjadi kecepatan sudut, sehingga energi kinetiknya dapat dituliskan energi kinetik EK rotasi atau energi kinetik rotasi sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Dengan EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian I merupakan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Berdasarkan posisi benda tersebut, benda pastinya memiliki kedudukan atau posisi saat berputar, sehingga memiliki yang namanya energi potensial. Maka energi potensial benda dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP merupakan energi potensial dengan satuan Joule, kemudian ada M yang merupakan massa dengan satuan kilogram, dan G yang merupakan percepatan gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, yang pada umumnya bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat, atau pada penggunaannya pada soal-soal akan dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian terakhir ada H yang merupakan ketinggian benda. Sehingga untuk benda yang sedang bergerak dan berotasi, maka akan berlaku padanya yang namanya energi kinetik dan energi potensial, sehingga dapat kita rumuskan dengan EP sama dengan energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik benda tersebut, di mana M dikali G dikali H sama dengan setengah I dikali omega kuadrat ditambah setengah dikali M dikali P kuadrat. Berikut adalah penerapan momen inersia pada benda yang memiliki bentuk teratur dan pengaplikasiannya pada integrasi fungsi matematika terhadap titik koordinat dan sumbu garis bilangan. Pertama, momen inersia pada piring datar tipis. 1. Momen inersia pada piring datar tipis yang berputar melalui sumbu pusat Y. Dengan berkonsepkan rumus dasar momen inersia yaitu I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat, maka dengan sedikit perubahan pada rumusnya, dengan mencampur sedikit rumus fungsi atau momen integrasi, maka kita dapatkan momen inersia untuk piring datar tipis yang berputar melalui sumbu Y, yaitu I sama dengan K dikali integral dengan batas atas B dan batas bawah A dikali X kuadrat dikali Y2 dikurang Y1 dikali DX. Kemudian, momen inersia pada piring datar tipis yang berputar melalui sumbu pusat X. Pada momen inersia piring datar tipis yang berputar melalui sumbu pusat X sama halnya dengan momen inersia piring datar tipis yang berputar pada sumbu pusat Y. Hanya saja kita mengganti setiap simbol Y dengan X, sehingga IX sama dengan K dikali integral dengan batas atas D dan batas bawah C dikali Y kuadrat dikali X2 dikurang X1 dikali DY. Contoh, tentukan momen inersia pelat segitiga siku-siku dengan sisi A dan B sehubungan dengan sisi B, misalkan K sama dengan 1. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini atau soal ini, kita menggunakan rumus, atau sebelumnya kita melihat dulu di mana poros dari atau pusat dari segitiga siku-siku tersebut berputar. Maka dari gambar yang tertera, titik pusat atau poros berputarnya segitiga siku-siku berada pada sumbu X. Maka rumus yang kita gunakan adalah IX sama dengan K dikali integral dengan batas atas D dan batas bawah C dikali Y kuadrat dikali X2 dikurang X1 dikali DY. Maka kita masukkan nilai-nilainya. IX sama dengan
integral dengan batas atas A dan batas bawah 0 dikali Y kuadrat dikali B dikurang X dikali DY. Sama dengan integral dengan batas atas A dan batas bawah 0 dikali Y kuadrat dikali B dikurang B per A kali Y dikali DY. Kemudian kita substitusikan nilai Y kuadrat pada persamaan, sehingga dapat Ix sama dengan B dikali integral dengan batas atas A dan batas bawah 0 dikali Y kuadrat dikurang 1 per A dikali Y pangkat 3 dikali DY. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita menggunakan atau cara yang sama dalam hal integral pada biasanya, sehingga Ix sama dengan B dikali 1 per 3 Y pangkat 3 dikurang 1 per 4A dikali Y pangkat 4 dengan batasan atas A dan batasan bawah 0. Kemudian kita mensubstitusikan nilai batasan atasnya A ke dalam persamaan dan nilai batasan bawahnya 0 ke dalam persamaan, sehingga kita mendapat Ix sama dengan B dikali A pangkat 3 per 3 dikurang A pangkat 3 per 4, sehingga momen inersia pelat segitiga siku-siku adalah B dikali A pangkat 3 per 12. Kemudian momen inersia pada silinder padat. Pertama, momen inersia pada silinder padat yang berputar melalui sumbu Y. Dengan berkonsepkan rumus dasar momen inersia yang kemudian digabungkan dengan rumus keliling lingkaran, maka kita dapat mengetahui momen inersia dari silinder padat yang berputar melalui sumbu Y, yaitu I sama dengan 2 dikali V dikali K dikali integral dengan batas atas B dan batas bawah A dikali Y2 dikurang Y1 dikali X pangkat 3 dikali DX. Kemudian, momen inersia dari silinder padat yang berputar melalui sumbu X sama halnya dengan momen inersia dari silinder padat yang berputar pada sumbu Y. Kita menggantikan setiap satuan yang bernilai Y menjadi X, dimana sehingga Ix sama dengan 2 kali V dikali K dikali integral dengan batas atas D dan batas bawah C dikali X2 dikurang X1 dikali Y pangkat 3 dikali DY. Contoh, temukan momen inersia untuk sebuah piringan terhadap sumbunya dalam hal masanya. Untuk menghasilkan piringan cakram, perlu memutar daerah yang dibatasi oleh X sama dengan R dan Y sama dengan B. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita membuat persamaan pada fungsinya, yaitu Y2 dikurang Y1 sama dengan B dikurang 0 sama dengan B. Untuk rumus yang kita gunakan dalam penyelesaian persoalan ini, kita terlebih dahulu melihat poros atau pusat dari silinder yang berputar, yaitu berdasarkan gambar silinder berputar pada sumbu Y. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah IY sama dengan 2 dikali V dikali K dikali integral dengan batas atas B dengan batas bawah A dikali Y2 dikurang Y1 dikali X pangkat 3 dikali DX. Maka selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan. I sama dengan 2 kali V dikali K dengan integral atas R dan batas bawah 0 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X pangkat 3 dikali DX sama dengan 2 dikali V dikali K dikali integral dengan batas atas R dan batas bawah 0 dikali B dikali X pangkat 3 dikali DX sama dengan 2 dikali V dikali K dikali B dikali integral dengan batas atas R dan batas bawah 0 dikali X pangkat 3 dan dikali DX. Maka I dengan menggunakan jalan dalam mencari integral seperti biasanya, maka 2 dikali V dikali K dikali B dikali 1/4 dikali X pangkat 4 dengan batas atas R dan batas bawah 0. Kemudian kita mensubstitusikan nilai R pada persamaan dan nilai batas bawah 0 pada persamaan, sehingga kita nanti dapat menemukan momen inersia
pada piringan silinder padat tersebut, yaitu I sama dengan V dikali K dikali B dikali R pangkat 4/2. Maka massa piringan adalah M sama dengan K dikali V dikali R kuadrat dikali B. Dengan menulis ulang persamaan untuk I, maka kita dapat menemukan hasil akhirnya atau rumus untuk massa terhadap momen inersia dari silinder yang berputar pada sumbu Y, yaitu I sama dengan V dikali K dikali B dikali R kuadrat per 2, sehingga momen inersianya adalah M dikali R kuadrat per 2.